Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aliran fluida viskos atau kental di dalam pipa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan koefisien kerugian minor atau minor loss coefficient. Nah, seperti yang kita sudah singgung pada video sebelumnya, tidak ada formula umum untuk penentuan minor loss coefficient pada aliran dalam saluran atau dalam pipa. Nah, formula yang ada itu spesifik untuk setiap komponen perpipaan. Nah, ini kita akan tampilkan di video ini beberapa contoh formula yang kita kutip dari literatur, oke, untuk beberapa komponen perpipaan yang sering kita temui dalam aplikasi. Ya, yang pertama adalah entrance atau inlet. Jadi ini adalah skemanya. Di sini kita punya sebuah katakanlah ini tangki atau reservoir yang kemudian terhubung dengan pipa seperti ini. Nah, lalu kemudian pipa ini terkoneksi pas dengan dinding reservoir atau dinding tangki dan koneksinya tajam begitu ya, membentuk sudut tajam 90 derajat seperti ini. Nah, untuk kondisi seperti ini koefisien kerugian minornya itu konstan gitu ya. Nilainya 0,57. Kadang ini disingkat jadi 0,5 seperti itu. Nah, ini di sini K2 artinya adalah K di sini dihitung dengan menggunakan kecepatan ketika dia sudah masuk ke dalam pipa. Ya. Jadi titik satunya adalah reservoir, titik duanya adalah di pipa. Nah, K2 ini berarti bahwa dia akan dihitung ketika dia sudah masuk menggunakan referensi ya. Perhitungannya itu menggunakan referensi yaitu kecepatan di dalam pipa. Jadi kalau kita ingat formula dari Weisbach sebelumnya, head loss minornya ini kan K minor P kuadrat per 2G. Nah, P ini kalau ini K2 nya 2 ini diambil ketika dia sudah berada di dalam pipa. Ya, lalu bagaimana jika misalkan pipanya agak masuk ke dalam? Nah, kita punya formula yang sedikit kompleks di bawah ini, tapi kita bisa hitung menggunakan formula ini, K-nya seperti itu. Gantung pada tebal pipa, diameter, dan seterusnya. Next, ini adalah kalau nilainya K-nya kalau kita plot dalam grafik seperti ini bentuknya. Nah, bagaimana kalau kemudian sambungan antara reservoir dan pipa ini di, dibulatkan seperti ini. Nah, ini adalah formulanya seperti ini. Oke, ini jika ditabelkan dia ada di antara dua garis ini. Nah, kalau kemudian di bevel ada kemiringannya, formulanya seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, bagaimana ini kalau kemudian kita plotkan, ya, plotnya seperti ini. Jadi kita bisa gunakan formulanya atau kita bisa cek di plotnya, kita baca grafiknya seperti ini. Oke. Nah, ini kontraksi gitu ya, pengecilan, oke. Yang mendadak atau tiba-tiba formulanya seperti ini. Dia menggunakan parameter beta dan alfa. Parameter beta dan alfanya bisa dilihat di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah kontraksi yang dibulatkan. Ini kalau pembulatannya berbentuk lingkaran, pembulatannya berbentuk elips seperti ini. Formulanya berbeda. Oke. Ini jika kita plot bentuknya seperti ini. Oke. Nah, lalu kemudian kalau kontraksinya itu berbentuk konus, ya, jadi nanti ada tambahan major loss coefficient-nya juga, gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita plot total loss coefficient-nya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kemudian dia dibulatkan ya. Sorry, ini bevel, oke. Nah, seperti ini formulanya. Nah, ini kalau diplot gitu ya. Nah, ini kalau kontraksinya itu smooth gitu ya, tidak ada perubahan mendadak seperti ini. Oke. Lalu kalau kemudian ini ekspansi ya, ini kalau ekspansi mendadak formulanya seperti ini, pipanya membesar tiba-tiba. Ini bentuk grafiknya, oke.
Lalu kemudian, ini kalau dia, konus, tapi ini untuk pembesaran diffuser, oke, formulanya cukup rumit ini memang, seperti ini. Ya, ini grafiknya seperti ini. Nah, kalau misalkan dia multi stage gitu ya, ada beberapa pembesaran, tidak hanya satu, jadi ada beberapa tahap, yang satu konus kemudian ada yang tiba-tiba seperti ini. Oke. Lalu, ini kalau kemudian, dindingnya dibulatkan, oke, ya. Ya, nah, kita hanya tampilkan beberapa saja. Oke, daftar lengkapnya bisa kita lihat di handbook seperti Handbook of Hydraulics atau Handbook of Hydraulic Resistance atau literatur yang khusus membahas aliran dalam pipa. Oke, kita tidak harus menghafalkan ini semua formulanya. Oke, jadi nanti kalau kita membutuhkan formula ini kita bisa lihat ke handbooknya, lalu kemudian kita gunakan dalam proses perhitungan. Baik, ini sedikit gambaran tentang formula-formula untuk menentukan koefisien kerugian minor. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.